Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 2 bulan Syawal ini 1446 Hijriah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas membaca kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang dimana kita telah berada di penghujung khatimah, dan di sini untuk memberikan taukid dan penegasan kembali sekali lagi kepada kita mengulas dan mengulang keimanan kepada para rasul sebagaimana di sini dikatakan oleh pensyarah, ya, al-imanu bir-rusul. Konsep iman kepada para rasul ini harus dipupuk dan dibangun kembali, terlebih i'tiqadnya di dalam hati setiap kaum muslimin. Nah, silakan dibaca apa yang dikatakan oleh penulis matan. Wa arsalallahu وأرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Nah, barakallahu fiik. Di sini dikatakan bahwasanya arsalallahu, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus. Arsala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il untuk arsala, tentunya i'rabnya adalah marfu'un, dia dirafah, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah az-zahirah, dhammah yang nampak terbaca oleh kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus, jami'anya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Jami'a keseluruhan, yaitu seluruh para rasul. Jami'a sekaligus menjadi mudhaf, ar-rusuli mudhafun ilaihi, ya kan? Majrur, ya. Tanda jirnya adalah kasrah. Nah, mubasyirina sebagai apa? Sebagai pemberi kabar gembira. Mubasyirin datang dalam bentuk jamak. Ya, kemudian munzirin memberi peringatan. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan diutusnya para rasul oleh Allah guna menjadi pemberi kabar gembira dan juga peringatan adalah surat An-Nisa ayat 165. Kata Allah, rusulam mubasyirina wa munzirina. Nah, para rasul itu diutus guna memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Nah, di sini nih, li'alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia itu hujjah atas Allah. Maksudnya apa? Agar orang-orang nantinya ketika dikembalikan dan dihadapkan kepada Allah, mereka tidak lagi bisa berargumen di hadapan Allah dengan argumen-argumen bahwasanya tidak ada yang menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Nah,
Nah, tidak ada lagi hujjah bagi mereka di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi diutusnya para rasul itu adalah hujjah. Wa kana Allahu azizal hakim. Baik. Berikutnya baca. Ini kita baca dulu syarahnya. Nah, sebentar. Silakan kalau mau baca syarahnya pelan-pelan. Ayo, al-imanu. Al-imanu birrusuli huwa ahadun arkanun. Itu mudhaf ilaih. Oh ya, huwa ahadu arkanul imani. Arkanu. Kan arkan itu jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih berarti apa tuh i'rabnya tuh? Arkani. Nah, diulangi huwa ahadu. Huwa ahadu arkanil imani. Iya. As-sittatu. Kok asitatu? Kan dia sama As-sittatu. bentuknya. Apa? Ma'rifat sama iman. Asitati. As-sittati qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'minu billahi Adaan. an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Baik, coba diterjemahkan. Al-imanu bir rusul artinya apa? Iman kepada apa? Al-imanu bir rusul artinya apa? Iman kepada. Iman kepada Rasul. Iya, iman kepada para rasul. Karena ar-rusul itu bentuk jamaknya rasul. Nah, rusulun, ro, sin, dan lam. Nah, jadi bentuk jamaknya rasul itu adalah dengan dikurangkan salah satu huruf dari bentuk mufradnya. Ini kan jamak taksir. Karena jamak taksir itu bentuknya nanti ada ziyadah, ada naqas. Ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf. Begitu pula ada taghir al-harakah, pengubahan harokat. Nah, untuk kasusnya si Rasul, bentuk jamaknya itu masuk ke jamak tafsir dengan naqas, pengurangan huruf. Ya, huruf apa yang dikurangi? Yaitu huruf wawu dari bentuk mufradnya. Karena bentuk mufradnya si Rasul ini kan adalah ya Rasulun. Ada wawunya setelah sin. Nah, ketika diubah ke bentuk jamak, wawu setelah sinnya hilang. Makanya langsung lam saja tuh, setelah sin. Ya, kepada para rasul. Huwa di situ adalah domir fasal, artinya adalah apa? Ahadu khabarnya. Ahadu apa? Ahadu arkanil imani asitah. Salah satu rukun iman yang 6 begitu. Kenapa diartikan yang 6? Karena sitah di sini menjadi naat untuk al-iman. Ya, 6. Salah satu rukun iman yang 6. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu, iman itu antu'mina. Tu'mina ini adalah fi'il mudhari tepatnya karena diawali ta mudharaha ya. Ta huruf mudhara'ah. Ya, engkau beriman kepada Allah dan juga kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan juga kepada para rasulnya. Baik. Lanjut lagi baca. Fal imanu. Silakan. Fal imanu. Fal imanu birrusuli huwa ahadu arkanil imani. Fala Buddha. Fala Buddha ya Ustaz. Iya, fala budda. Fala Buddha minal imani birrusuli
jami'ahum Jami'ihim. jami'ahum Jami'ihim. min awlah Min awalihim. min awalihim ila akhirihim. Ya, baik. Iman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman. Fala budda, maka harus minal imani, iman kepada para rasul ini, yaitu beriman kepada para rasul jami'ihim, keseluruhan dari mereka. Jangan sampai hanya beriman kepada salah seorang, salah dua, salah tiga, dan lain sebagainya. Tapi harus keseluruhannya kita imani. Min awalihim, baik dari pertama, dari yang pertama kali diutus oleh Allah, maupun sampai yang terakhir. Ya, kalau yang terakhir jelas, yaitu jelas Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini bagus. Faman jahada rasulan, maka siapa saja yang dia mengingkari, jahada mengingkari ya, maka siapa saja yang mengingkari rasulan, satu orang rasul, wahidan ya, minhum dari para rasul, fahuwa kafirun, maka dia tergolong sebagai orang yang telah kufur, telah ingkar. Ingkarnya kepada satu atau semua, bil jami'. Padahal mengingkari satu orang, tapi terhitung seperti mengingkari keseluruhannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna tu'minu bi ba'din. Ya, mereka mengatakan nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada sebagiannya, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kufur kepada sebagiannya, wa yuridu ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Nah, ulaika, kata Allah nih, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu sungguh orang-orang yang telah kufur, telah ingkar ya. Wa tadna lil kafirina adzaban hina, mereka akan ditimpa, merasakan azab yang muhina, yang pedih. Nah, fala budda minal imani bi jami'ir rusuli, maka harus tentunya mengimani keseluruhan para rasul, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, nah, man samallahu minhum, yang Allah sebut di antara mereka, fi kitabihi, nah, baik yang Allah menyebut nama mereka di dalam Al-Quran, ini wajib kita imani, wa man lam yusam, dan juga yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi jumlah para nabi dan rasul itu banyak. Ya, para rasul yang tercatat di kita 5. Namun sebetulnya banyak, karena dari hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan jumlahnya 315. Dan kita imani adanya para rasul dengan jumlah tersebut, meskipun kita tidak mengetahui identitas keseluruhannya. Karena yang hanya kita ketahui identitas dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Dan begitu pula para nabi. Nah, fa innar rusula, karena sesungguhnya para rasul itu kathirun, banyak. Walihada ja'a fil hadis, dan oleh karena ini telah ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, anna adadahum, bahwasannya jumlah mereka itu ya mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan, 124.000. Nah, ini maksudnya para nabi, ar-rusulu min dzalika, dan para rasul dari 124.000 itu terdapat salatsumi'atin
Wa khamsa asyara jamman ghafira. Yaitu berjumlah 315. 315 Rasul itu. Nih, kita imani jumlah ini. Kita imani jumlah ini. Fahum rusulun kathirun. Maka mereka adalah para rasul yang memang jumlahnya banyak. Minhum di antara mereka man samallahu fi kitabihi. Ada yang Allah sebut ya di dalam Al-Quran. Wa minhum man lam yusam. Dan di antara mereka pula ada yang tidak disebutkan. Ala kulli hal dari semua itu. Fayajibu alaina al-imanu bijami'ihim min awalihim ila akhirihim. Maka wajib atas kita untuk mengimani mereka keseluruhannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Barakallahu fiik. Kita lanjut matan yang kedua. Silakan dibaca matan yang kedua. Wa awwaluhum وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم enggak نوح anna أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Baik. Barakallahu fiik. Awaluhum, ini rasul yang pertama kali Allah utus seorang nabi menjadi rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa akhiruhum, dan penutup risalah kerasulan adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa dalil, dan dalil atas bahwasanya rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini tepatnya di surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan pula kepada Nabi Nuh, wan nabiyyin, dan juga para nabi min ba'di, seluruhnya para nabi ya setelah Nabi Nuh ya. Ada nabi-nabi setelah Nabi Nuh yang diwahyukan oleh Allah. Maka dia nanti menjadi rasul. Berarti pendahulu para rasul itu siapa? Nabi Nuh. Apakah Nabi Adam seorang rasul? Tidak. Nabi Adam adalah seorang nabi. Apa perbedaan nabi dan rasul? Sama-sama diberikan wahyu, tapi kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Tabligh. Nah, ad-dalilu ala anna awwalahum Nuhun. Tadi ya, inna auhayna ilaika. Nah, hadza kata Syekh, hadza khitabun. Ini adalah arah pembicaraan yang diarahkan lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda wa Zabura. Nah, dzakarallahu jumlatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlatan min asma'ihim fi hadhil ayah ya. Sejumlah dari nama-nama mereka di ayat ini, kama dzakara jumlatan min asma'ihim fi ayatil an'am. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah dari nama-nama mereka di ayat surat Al-An'am. Tepatnya ayat 84 sampai 86. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun ila akhiril ayat. Nah, fa'awwaluhum Nuhun.
Paling pertama dari mereka adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bidalili qaulihi ta'ala dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wan nabiyyina min ba'di. Ya. Nah, di sini ba'atsahullahu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Kapan? Lama walau tatkala kaumnya Nabi Nuh ini gulu berlebihan fisalihin kepada orang-orang salih. Ba'da kapan tuh setelah ankana an-nasu ala dinit tauhid. Setelah dulunya mereka berada di atas agama tauhid. Mundu Adam, semenjak Nabi Adam ya alaihi salatu wassalam. Ila asyrati kurun sampai 10 abad. Wahum ala tauhid. Mereka berada di atas tauhid. Ya. Jadi sebelum diutusnya Nabi Nuh, mereka berada di atas agama tauhid. Millah Nabi Ibrahim. Bahkan juga apa yang dipegang oleh Nabi Adam. Orang-orang ini. Ya. Berada di atas tauhid. Kan tauhid ini adalah prioritas dakwahnya para nabi. Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Tapi ajaran mereka satu. Yaitu tauhid. Penyembahan, peribadahan yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya. Nah, falama jaa qaumun Nuhin. Tatkala ini kaum Nabi Nuh datang, kana fihim ya. Di tengah-tengah mereka itu terdapat rijalun solihun. Ada orang-orang soleh nih. Falamma mata haula'i solihuna. Nah, ketika orang-orang soleh ini yang ada di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh itu mata meninggal, ya, hazanu. Ini kaumnya Nabi Nuh yang masih hidup bersedih. Hazanu huznan syadidan. Dengan kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Ya, ditinggal orang solih. Nah, akhirnya apa? Fantahaza asyaitonu. Syaitan jadi fa'ilnya intahaza. Intahaza artinya memanfaatkan. Si syaitan memanfaatkan hadhil fursota. Peluang ini, kesempatan ini. Waduh, enak nih. Ya. Orang udah nangis-nangis nih. Udah masukin aja dah. Wa qala lahum. Si syaitan berkata kepada orang-orang yang bersedih. Kaumnya Nabi Nuh. Yang ditinggal oleh orang-orang salih. Kata syaitan apa? Sawiru suara haulai as-salihin. Gambar itu. Gambar orang-orang soleh ini. Ya. Wansobu. Dan letakkanlah gambar-gambarnya nanti itu ala majalisikum di majelis-majelis kalian. Min ajli. Min ajlin. Min ajlin agar supaya. Idza ra'aitum hazihi suwara, apabila kalian melihat gambar-gambar itu orang soleh yang udah pada mati tadi, ya, tatadzakkaruna ahwalahum, bisa kalian itu mengingat keadaan-keadaan orang-orang soleh mereka ketika hidup. Watansyituna, dan ketika kalian melihat gambar-gambar orang soleh tadi, tansyituna, kalian akan bersemangat alal ibadah, untuk beribadah. Ini adalah bujukan dan rayuan syaitan. Awal mulanya dari apa? Gambar foto-foto orang soleh. Dan menanamkan keyakinan yang salah. Faqamu. Akhirnya apa? Ya.
Ya, akhirnya mereka membuat itu gambar orang-orang solih. Wasawwaru suwara haula'il mauta, dan mereka pun membuat gambar orang-orang yang mati tadi. Wala sobuha, ya lebih parahnya lagi, bukan cuma dibuat tapi ditaruh di majelis-majelisnya. Falam tu'bad fi awalil amr. Nah, pada awal-awal perkara tidak diibadahi nih. Jadi mereka awalnya buat gambar, kemudian ditaruh di majelis. Nah, jadi cuma dihadirkan saja di majelis gambarnya. Masih belum masuk ke tahap yang lebih parah, yakni peribadahan. Falam tu'bad fi awalil amr. Ya. Belum diibadahi. Nah, kenapa belum diibadahi? Liwujudil ulama'i alladzina yubayyinuna linnasi at-tauhida. Karena masih ada para ulama yang menjelaskan tauhid kepada manusia. Wa yunkiruna asyirka, dan juga penjelasan mengingkari kesyirikan. Nah, ketika ulama-ulama tersebut meninggal, ya, falama mata al ulama'u, ketika ulama itu meninggal, wa dhahaba al jilul awal, generasi pertama pergi, ja'a jilun mutaakhirun, generasi terakhir itu datang. Qad mata al ulama'u, ulamanya udah meninggal. Nah, disinilah syaitan itu masuk lagi. Jadi tipu daya syaitan itu tidak secara langsung, by proses. Makanya keburukan itu nggak ada yang sifatnya langsung dadakan kayak tahu bulat, tidak ada. By proses, melalui pintu. Baik itu pun kebaikan sama. Ya, semuanya tidak ada yang dadakan. Orang melakukan keburukan pasti sebelumnya pernah melakukan keburukan yang bisa jadi ya lebih kecil dari yang terakhir. Nah, by proses. Di sini tipu daya syaitan. Nah, karena sudah hadir generasi terbaru yang nggak tahu apa-apa, masih unyu-unyu. Nah, syaitan langsung bilang tuh ya. Ja'a syaitan ilaihim faqala lahum. Nah, syaitan datang kepada mereka. Kemudian syaitan pun berkata kepada mereka, Inna aba'akum. Sesungguhnya leluhur-leluhur kalian itu yang udah pada meninggal, padahal yang meninggal ini orang salih, pendakwah tauhid. Nah, dimanipulasi oleh syaitan. Mana sobu hadhihi suara. Sesungguhnya leluhur-leluhur kalian tidaklah meletakkan gambar-gambar ini illa liya'buduha, melainkan agar supaya mereka mengibadahinya. Padahal nggak pernah diibadahi dulu, cuma ditaruh doang di majelis. Karena ini generasi terakhir, dia nggak tahu apa-apa, dirayu oleh syaitan seperti ini, akhirnya ikut apa kata syaitan. Langsung percaya, oh ternyata leluhur kami juga beribadah kepada gambar. Ya, kepada foto-foto, kepada patung. Nanti barulah lafal suar atau surah bentuk mufradnya dikategorikan sebagai asnam. Ya, pada masa jahiliyah. Nah, ya. Kanu yasku al-matara. Nah, dikatakan pula ini gambar-gambar orang soleh ini dulu ya. Mereka yang menurunkan hujan. Mais. Mulai masuk ke dalam keyakinan yang sesat, dolal, menyesatkan. Fazayyana lahum ibadataha. Nah, syaitan ini menghiasi ya ibadah kepada gambar-gambar tadi itu lahum kepada generasi terakhirnya Nabi Nuh tuh ya. Akhirnya apa? Fa'abaduha. Ya mereka langsung beribadah kepada patung-patung yang jelas min dunillah, selain Allah. Disinilah Nabi Nuh diutus oleh Allah. Ya. Wa min sama.
Dan dari sana hadatsa asyirku. Dan dari sanalah kesyirikan muncul fil ardi di muka bumi ini pertama kali. Faba'athallahu nabiyahu Nuhan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nuh alaihi salatu wassalam yad'uhum ilallah untuk mengajak mereka kembali lagi kepada tauhid, ya, wa yarudduhum ila tauhid, dan mengembalikan mereka kepada tauhid, alladzi huwa dinu, ya, abihim Adam alaihi salatu wassalam, yang mana dia adalah agama leluhur mereka yaitu Adam, ya, Abul Bashar. Lakinnahum, akan tetapi ini kaum Nabi Nuh yang udah gulu kepada orang soleh dan beribadah kepada orang soleh yang udah mati tadi itu, ya, keras kepala. Anadu, mereka menentang. Wastakbaru, dan mereka sombong. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kalau mau tahu nama-namanya, nama-nama orang soleh yang dijadikan patung, jadikan berhala, jadikan gambar, terus diibadahi, ini namanya, ya. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Nah, ini semua nama orang soleh yang diagung-agungkan, yang digulu-gulukan. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, hadhihi asma'u, ya, inilah nama-nama rijalin salihin, nama-nama orang-orang saleh. Sawwaru, mereka buat, suwarahum, gambar-gambar mereka. Wa nasabu, mereka meletakkan gambar-gambar orang-orang saleh yang udah mati tadi alam majalisihim, di majelis-majelisnya mereka. Fa'ala bihim, ya. Kemudian, ya, perkara selanjutnya, ya, bihimul amr ila an abaduha min dunillah. Ya, perkara selanjutnya mereka beribadah kepada gambar-gambar tersebut, ya, dari selain Allah. Nah, falamma ja'ahum Nuhun, falamma ja'ahum Nuhun, ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ini datang kepada mereka, wa nahahum, dan Nabi Nuh itu melarang mereka dari beribadah kepada itu gambar-gambar orang mati dan ibadatiha, wa amarahum, dan tentu jelas Nabi Nuh memerintahkan mereka bi ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Faqalu, apa yang dikatakan nih oleh orang-orang yang gulu kepada orang-orang saleh nih? La, ya, la tadrunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. La tuti'u Nuhan, jangan kalian taati Nuh. Wastamaru, dan teruslah kalian itu. Ya, afwan. Istamaru, ini fil madi, ya. Fil madi, fa'ilnya itu doa waw, ya. Hum, ya, takdirnya. Dan mereka kaum Nabi Nuh ini yang nggak mau meninggalkan sesembahan, terus menerus akhirnya ala kufrihim, di atas kekafiran mereka, di atas kekufuran mereka. Wa tughyanihim, dan juga di atas rasa melampaui batas mereka. Wa inadihim, dan juga nih di atas kepala batunya mereka. Kepala batu, orang keras kepala. Jadi kasih tahu yang benar kagak mau. Itu. Hadza awwalu syirkin hadatsa fil ardi. Inilah awal kesyirikan. Hadatsa fil ardi, yang pertama kali muncul di muka bumi. Wasababuhu, dan apa sebabnya? Aswaru, la ilaha illallah, gambar, foto.
Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban, sesungguhnya azab manusia yang paling pedih, yang paling perih, yang paling sakit, indallahi yaumal qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat, al-musawwirun, tukang gambar. Ya, nah, karena gara-gara tangan mereka itu banyak orang yang menanamkan keyakinan secara tidak langsung, keyakinan-keyakinan yang salah. Dari awal meyakini adanya keberkahan, kemudian naik, gulu, akhirnya disembah itu gambar-gambarnya tanpa sadar. Dan ini berbeda dengan foto hasil jepretan ya. Foto hasil jepretan, orang yang moto itu tidak tergolong musawirun. Nah ini dijelaskan oleh para ulama. Foto itu bukan hasil gambar, itu adalah hasil pindai. Itu dijelaskan. Jadi segala redaksi hadis itu harus kita kembalikan kepada para alim ulama untuk mendapatkan penjelasan yang sempurna. Nah, para ulama menjelaskan hadis ini. Yang dimaksud musawirun, dia melukis. Ya, dengan gambar-gambar yang utuh betul-betul seperti itu. Adapun foto, itu adalah hasil pindai suatu alat. Yang kita sebut kamera alatnya. Nah, itu beda cerita. Tukang foto, apakah nanti dia azab? Ya, tergantung apa yang dia foto lah. Dia foto, dia videoin yang mungkar, ya jelas. Tapi kalau enggak, insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lagi nih, ya. Innal ladzina yasna'una, sesungguhnya orang-orang yang membuat aswara, gambar-gambar ini, yu'adzab. Mereka diazab yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan, apa yang telah kalian gambarkan. Ini juga termasuk pembuat patung ya. Nah, yu'maruna bin nafkhir ruh. Ini si tukang gambar, tukang buat patung ini diperintahkan untuk meniupkan ruh. Fi hadhihi suwar, pada gambar-gambar ini yang mereka buat di dunia. Min babi ta'jiz, tentunya ini dalam rangka untuk melemahkan mereka, karena mereka nggak sangguplah meniupkan ruh. Wa ta'zibillahum wal billah, dan untuk menghukum mereka wal billah. Lianna taswira, karena taswir itu apa? Ini kata Syekh ya. Lianna taswira wasilatun min wasail syirki. Karena yang namanya gambar itu adalah wasilah dari perantara-perantara kesyirikan. Kama hasala li qaumi Nuhin, sebagaimana yang telah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Nah, jadi kita ambil sisi positif saja. Memang terkait hukum memajang foto, ya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Namun untuk mengambil kehati-hatian, jika tidak ada fungsinya, ya tidak perlu untuk dipajang, gitu. Terlebih ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikata, ya, malaikat, la tadkhulu al malaikatu baitan, ya, malaikat tidak masuk ke rumah, ya, fihi alladhi fihi, yang di dalam rumah tersebut ada gambar dan juga apa? Patung. Gambar di situ dijelaskan gambar makhluk bernyawa. Nah, ya. Adapun album foto, nah ini juga apakah boleh dipajang album foto untuk ini? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ntar dilihat fotonya itu foto siapa, gitu ya. Foto siapa yang dipajang, gitu. Wah, ternyata foto orang tua atau foto keluarga. Ya sudah, ada yang apa namanya, membolehkannya. Namun kalau bisa tidak ditampakkan kepada yang orang lain, begitu. Karena terkadang ada orang di zaman sekarang foto keluarga, foto dia lagi di wisuda,
atau foto bapaknya yang militer atau keluarganya yang dokter, wah dipajang semua di depan di ruang tamu. Nah, ini takutnya nanti masuk lagi virus-virus apa ria, takabur, sombong, ingin menunjukkan wah ini keluarga hebat gitu. Nah, tidak lagi di niat yang pertama untuk mengingat orang tuanya ini dan itu. Maka lebih bagus album fotonya disimpan saja, tidak perlu dijaga, tidak perlu dipajang. Yang lebih parah fotonya bukan anggota keluarga, memajang foto yang bukan anggota keluarga. Ya gitu. Nah, itu lebih parah lagi buat apa? Nggak ada urusannya. Dan lebih parahnya lagi dan lebih-lebih parahnya lagi, menanamkan keyakinan adanya keberkahan dari memajang foto tersebut. Ya, memajang foto yang bukan dari keluarganya. Langsung meyakini ada keberkahan. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Nggak boleh. Itu adalah keyakinan yang salah. Nah, masuk nanti dalam perkara ibadah. Ya, hati. Dan yang namanya ibadah ya harus ada dalil di sana. Ya, kalau nggak ada ya sudah, nggak boleh. Gitu. Fa'awwalur rusuli Nuh. Nah, jelas ya. Awal yang diutus untuk menjadi seorang rasul adalah Nuh. Wa amma khatamur rusuli. Adapun penutup para rasul. Wa akhiruhum yang mengakhiri ya rasul yang paling terakhir. Fahuwa Muhammad. Maka dialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala Allah SWT berfirman. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah pun ya Nabi Muhammad SAW bersabda wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Ini keyakinan yang harus kita letakkan juga nih. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah penutup para nabi dan sekaligus rasul. La nabiyya ba'di kata Rasulullah, enggak ada nabi setelah aku, enggak ada. Itu. Fabihi, maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW khutimatir risalatu ya as-samawiyatu. Risalah langit itu ditutup sudah. Fala yub'atsu, dan tidak ada lagi yang diutus ba'dahu nabiyun di sini. Dan tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Ila antakuma as-sa'atu, sampai ditegakkannya hari kiamat. Walakin akan tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Baqiyatun, tetap eksis ila antakuma as-sa'atu, sampai ditegakkannya hari kiamat. Wadinuhu bakin, dan agamanya Nabi Muhammad itu agama Islam akan tetap jaya sampai hari kiamat datang. Ila antakuma as-sa'atu kama sabaq. Nah, faman idda'a an-nubuwata, maka siapa saja yang mengaku-ngaku kenabian ba'da Muhammad, setelah Nabi Muhammad, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Ya, ini yang ngaku-ngaku nih macam Musailimah Al-Kazzab. Itu pas di zaman Nabi, pas banget. Ya. Dan juga orang yang membenarkan nih, waman saddaqahu, ya kafir juga, fahuwa kafirun billah. Di Indonesia banyak itu, Musadek, Dia Eden, ya, itu ustazah kalau nggak salah, itu perempuan. Dulu muncul di TV RI, ya, tahun-tahun berapa, 2000-an tuh. Awal-awalnya mah nggak begitu. Awal-awalnya dakwanya mah bener-bener aja lurus. Pas pengikutnya banyak, wah mulai enak disanjung-sanjung ya. Syaitan masuk. Ya udahlah, ngaku nabi aja sekalian. Gitu. Nah, terus juga ada yang orang India, Riza Ghulam Ahmad, yang organisasinya Ahmadiyah. Secara organisasi sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun karena Indonesia ya demokrasi negaranya, kebebasan, ya buah pikir Ahmadiyah masih ada. Dan masih ada komunitas Ahmadiyah, sosial medianya. Dan mereka dikatakan ya
Ketika dikatakan kepada mereka ini Riza Ghulam Ahmad, tokohnya mereka itu mengaku-ngaku sebagai nabi, mereka mengelak. Wah, banyak sekali pembelaan-pembelaan mereka itu. Nah, ini juga disebutkan nanti nama Riza Ghulam Ahmad ini di sini oleh Syekh. Nah, waqad idda'a nubuwwata ba'da, ya. Ba'dahu khalqun katsirun. Nah, telah banyak orang-orang itu apa? Mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wafad dohahumullahu. Wafadohahumullahu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah membongkar mereka, ya. Wa azhara kadzibahum. Wa azhara kadzibahum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menampakkan kedustaan mereka. Wa min akhirihim fima na'lam, dan yang terakhir sepengetahuan kami, fima na'lam artinya sepengetahuan kami, ini Syekh Shalih Fauzan Al-Qadiani, ini ada Al-Qadiani yang disebut namanya adalah Ghulam Ahmad, Riza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, tokoh besarnya organisasi Ahmadiyah, orang India dia. Ya emang Ahmadiyah ini ya India. Di Malaysia juga ada, Mbak. Baik. Nah, dulu juga ada di daerah Wonosobo itu. Sampai fotonya pun dipajang, dipampang, dan diyakini adanya barokah, keberkahan-keberkahan tertentu. Gitu. Al-Hindi. Alladzi kana fil awal. Nah, ini awal-awalnya, ya, awal-awalnya apa? Yadda'i al-ilma wal ibadata. Orang ini hanya mengaku sebagai ahli ilmu dan ahli ibadah saja. Summa, kemudian dia pun terus-menerus mengklaim annahu Isa bin Maryam, bahwasanya dia adalah Isa bin Maryam. Isa yang diutus di akhir zaman. Summa idda'a nubuwata, kemudian langsunglah dia mengklaim dirinya pun sebagai seorang nabi. Adanya nubuwah. Wal'an lahu atsba'un. Dan sekarang dia punya pengikut tuh, banyak pengikutnya. Yusammuna bil qadiyaniyah, yang dinamakan dengan Qadiyaniyah, Ahmadiyah. Gitu. Wa qad kafarahum al-muslimuna. Dan sungguh kaum muslimin itu telah apa? Mengingkari mereka nih, para pengikut-pengikut orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad nih, macam pengikutnya si Riza Ghulam Ahmad atau yang lainnya. Para kaum muslimin itu apa? Mengkafirkan mereka, mengcounter mereka. Wa nabadzuhum, ya, menyelisihi mereka nih. Kaum muslimin itu menyelisih siapa? Menyelisih pengikut dan sekaligus yang ngaku nabi. Wa tabaruhum, dan menganggap mereka itu apa? Firqatan kafiratan, kharijatan anil Islam, sebagai firqah kafirah, kharijah yang keluar anil Islam, dari Islam. Ya, wahum munabiduna, ya, wahum munabiduna, dan mereka kaum muslimin menolak, wa mutariduna, dan mengusir, gitu ya. Walillahil hamd, segala puji milik Allah, min biladil muslimin, dari negeri-negeri kaum muslimin. Alhamdulillah. Walahum nasyatun. Wis. Tapi apakah ini firqah Ahmadiyah tinggal diam? Ya enggak. Lahum, ini firqah Ahmadiyah punya nasyat. Nasyat ini apa? Kegiatan-kegiatan. Aktivitas-aktivitas tertentu. Wah, aktif nih. Sosial medianya juga aktif. Bahkan kemarin juga ada lewat di beranda atau apa namanya,
Ya, Instagram begitu. Wah, sampai orang penting negara diundang bicara. Lakin nasyatuhum, akan tetapi aktivitas-aktivitas mereka itu apa? Ya bu bil fashal, bil fashali, gagal, ya gagal. Fashal itu masdar dari kata fashila yafshalu fashalan. Alhasilu kesimpulan nih, kesimpulannya. Anahu la nabiyya ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man idda'a an-nubuwata fahuwa kadzdzab. Siapapun yang mengaku nabi, maka dia kadzdzab, pendusta besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda nih. La taqumu as-sa'atu, tidak akan ditegakkan hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, sampai diutusnya atau dibangkitkan si Dajjal kadzabun, ya, pendusta, qariban min thalathina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Nah, mendekati dari 30 yang setiap mereka itu apa? Mengklaim. Kurang lebih maksudnya adalah 30 orang yang mengklaim seorang rasul. Ya, coba aja tuh yang pertama kali dari Musailimah. Sampai 30 orang tuh yang ngaku nabi. Allah musta'an ya. Di Indonesia ada Ahmad Musaddiq, Lia Eden, Nadia. Nah, sekarang lagi yang viral-viral nih. Aduh. Ada lagi yang viral-viral nih. Videonya berserakan di Instagram. Apa siapa yang dari Pakistan itu? Qasim Muhammad Qasim. La ilaha illallah. Datang ke Indonesia. Nah, kalau kosong dari ilmu orang-orang Indonesia ini yang awam-awam terutama akan mudah untuk disusupi virus-virus sesat semacam yang sudah-sudah terjadi ini ya. Baik. Oke, lanjut lagi. 15 menit lah, masih ada. Ayo dibaca lagi. Kullu ummatin. Matanya dibaca. Matan yang ke-76. Tes, halo. Wa kullu ummatin. Ayo. Ba'athallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin. Nah, setiap umat itu Allah telah utus kepada mereka seorang rasul. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya'muruhum bi ibadatillahi ta'ala wahdah. Ya, guna memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum, dan melarang mereka dari peribadahan kepada taghut. An ibadat taghut. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalil firman Allah SWT. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Baik. Al-mutanabbi'una katsiruna. Orang-orang yang ngaku nabi itu banyak. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yafdahu yaf yafdahu amrahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghinakan ya, menghinakan perkara urusan mereka. Wa yakshifu ya, dan membuka tirai-tirai mereka, menyingkap penutup-penutup mereka. Wa yubayyinu, dan Allah pun menjelaskan khizyahum, kehinaan-kehinaan mereka linnas kepada manusia. Wa man saddaqahum fahuwa kafir. Kalau ada orang yang menyetujui akan benarnya pengakuan kenabian setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka kafir.
li'annahu mukadzdzibun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dia telah berdusta kepada Allah dan para rasul dan kepada Rasulullah. Kan Rasulullah bersabda, udah bersabda. Allah pun telah berfirman. Itu Quran gak dibaca. Oh, gak dipelajari. Hadis-hadis Nabi cuma dengerin doang gitu ya. Wal ijma' al muslimin, dan juga ijma'nya kaum muslimin ala khatmin nubuwah bi Muhammadin, ya, atas risalah kenabian itu udah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, kita masuk ke matan tadi. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasula, ay kullu ummatin. Nah, maksudnya adalah setiap umat nih minan nas, dari kalangan manusia, ya ba'atsallahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus ilaihim rasulan, seorang rasul kepada mereka. Untuk apa rasul itu diutus? Liyuqima hujjah, untuk menegakkan hujjah alaihim, atas mereka, atas umat tersebut. Li'alla yaqulu, agar umat itu tidak mengatakan dan tidak berkata apa? Ma ja'ana min basyirin wala nadhirin, enggak ada yang datang kepada kita, ya, orang yang memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Wa liqaulihi ta'ala, dan karena itu firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab sampai kami utus seorang rasul. Dan sekarang rasul diutus. Nah, ya, menjadi hujah tentunya. Faqulu umatin minal umami as-sabiqah, maka setiap umat dari umat-umat terdahulu, ya, yab'atsullahu ilaiha rasulan, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul ilaiha, kepada umat tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah ada satu umat yang kosong, ya, yang kecuali pada umat tersebut telah diutus, ya, seorang utusan yang memberikan peringatan. Lakin yajib, tetapi yajibu, wajib, an na'rifa, kita mengetahui, mahia dakwatur rusuli, apa dakwahnya para rasul itu. Dakwatur rusuli, ya, dakwahnya para rasul itu seluruhnya, min awalihim, dari rasul pertama, ila akhirihim, sampai rasul terakhir. Ia dakwatun, adalah dakwah ila tauhid, kepada tauhid dakwahnya. Di qaulihi ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an i'budullah, nih, an i'budullah, untuk menyerukan ibadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan seruan guna menjauhi taghut. Taghut itu apa sih? Taghut kullu ma ubida min dunillah, ya, segala hal yang disembah selain Allah adalah taghut. Kama ya'ti fi, sebagaimana datang, fi anwa'it tawaghith, ya, datang nanti babnya, penjelasannya setelah ini insyaallah, ya, macam-macam apa? Macam-macam taghut. Anna, bahwasanya di antara macam-macam taghut tuh, min anwa'ihim, yaitu apa? Ma'ubida min dunillahi. Ini wajib kita ingat apa itu taghut, ya. Ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik, yang disembah selain Allah dan yang disembah itu ridho. Berarti Firaun disembah kan sama pengikutnya, dan Firaun pun ridho kan dirinya disembah, ya berarti Firaun adalah taghut salah satunya. Saya insyaallah setelah ini penjelasannya datang. Fa makna qaulihi ta'ala, dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, ya, maknanya adalah ijtanibu ibadatal authan, jauhilah, ya, jauhilah apa? Peribadahan kepada patung, asnam, kubur, adriha, makam. Hadhihi at-tawagis. Nah, ini juga termasuk macam-macam taghut. Ya, termasuk macam-macam taghut. Fadalatil ayatu al-karimatu. Nah, ayat yang mulia telah menunjukkan ala atas anna dakwatar rusuli, bahwasanya dakwahnya para rasul, kullaha, seluruhnya, itu tatarakkazu, fokusnya, ala tauhid, kepada tauhid, min awalihim ila akhirihim. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi
ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wa qawluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illallah. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Fattaquni, maka bertakwalah. Ya. Fada'watur rusuli. Fada'watur rusuli. Nah, ya. Dan maka dakwanya para rasul semuanya itu ila tauhid, kepada tauhid. Ya, ila tauhid. Dan ini atof ya, ifradi. Wa ifradillahi jalla wa'ala. Dan juga fokusnya yaitu mengesahkan Allah jalla wa'ala bil ibadah, dengan ibadah. Wa nahi anisyirki, dan juga melarang dari kesyirikan. Hadhihi ya da'watur rusuli. Inilah dia dakwanya para rasul. Summa ba'da tauhid, kemudian setelah dakwah tauhid, ta'ti, datanglah syariat-syariat yang lain. Asyara'i'u minal halal, berupa ya, perkara halal, nah, wal haram, begitu ya. Kemudian datang lagi tafasilu, rincian-rincian asyara'i, syariat-syariat. Takhtalifu biikhtilafil umam, yang berbeda dengan perbedaan umat-umat. Nah, ya, wahajatil umam, dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan umat. Makanya inti ajaran para nabi itu satu, tauhid, tapi syariatnya itu berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda karena memang umatnya itu berbeda-beda dan kebutuhan umat tersebut pun juga berbeda-beda. Dan Allah Maha tahu atas segala-galanya. Ya. Nah, kemudian wayansakhullahu, dan Allah Subhanahu wa taala menasakh, ya, menghapus minha, ya, beberapa dari syariat-syariat terdahulu, mayasya, apa yang Allah kehendaki. Semanusikhat kulluha, kemudian dihapus, ya, tentu bisyariatil Islam, dengan syariat Islam. Al-halal wal haramu, al-halal wal haramu wal ahkamu wal ibadat wal awamir wal nawahi. Nah, halal, haram, ahkam, ibadat, dan perintah-perintah dan juga larangan-larangan itu, ya. Nah, ammal aslu, adapun asal, pokoknya adalah tauhid, wa huwa tauhid. Fahadha, maka hal ini apa? La ikhtilafa, tidak ada perbedaan. Fihi wala nasakh. Dan di dalam asas pokoknya tauhid itu enggak dinasakh, tidak dihapus. Ya, hadza dinun wahidun. Ini agama yang satu, agama yang satu. Jadi kalau ditanya, apa agamanya Nabi Adam? Ya, Islam. Ya, karena asasnya satu dengan agama Islam. Syariatnya Nabi Muhammad SAW itu tauhid. Gitu. Jadi jangan sampai dikatakan Islam adalah agama belakangan, namanya aja. Tapi prinsip, konsep keagamaannya itu yang paling awal di muka bumi ini. Dengan diutusnya Nabi Adam sebagai seorang nabi itu. Ya. Dinur rusuli kullihim, agama para rasul itu semuanya, setiap dari mereka. Ya. Min awalihim ila akhirihim, ya, dinun wahidun, agama yang satu. Agamanya satu, jangan sampai dibilang beda. Wah, agama Nabi Adam beda sama agamanya Nabi Isa. Agama Nabi Daud beda sama nabi-nabi yang lain. Enggak, agamanya sama, agama yang satu. Yaitu ad-dinu ala tauhid, agama yang berada di atas tauhid. Yang berbeda apanya? Syariatnya. Gitu ya. Kama qala ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Nah, setiap umat itu kami jadikan adanya syariat tertentu dan juga apa? Minhajan, jalan-jalan. Itu manhaj. Kemudian nih. Wadinu tauhid wa ibadatullah. Nah, yang namanya agama tauhid adalah agama yang beribadah kepada Allah.
bima syuri'a fi kulli waqtin bihasabih, dengan apa yang telah disyariatkan pada setiap waktu sesuai. Fa idza nusikha, maka apabila hadza syar'u nusikha, ya dihapuskan, intaqala, berpindah kepada yang menghapus, an-nasikh ila intaqala ila nasikhi. Faman asarra, dan siapapun yang terus-menerus wabakia tetap alal mansukhi, di atas peribadahan yang telah dinasakh, ya maka dia taroka an-nasikha, dia meninggalkan apa? Syariat yang menghapus. Fa innahu yakunu kafiran billah, maka dia nantinya akan menjadi orang yang kufur kepada Allah. Gak boleh. Contoh, ada syariat ya di zaman Nabi Musa, kemudian mau kita terapkan di zaman sekarang, padahal syariat itu udah dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad. Kalau kita lakukan syariatnya Nabi Musa, ya dihapus. Dia apa namanya, berdosa, kita kufur. Karena sudah ada yang menghapusnya, itu syariat Nabi Muhammad. Maka sudah sejatinya kita mengikuti apa? Syariat Nabi Muhammad. Gitu. Li'anna ad-dina al-mansukha, karena syariat yang terhapus la yakunu dinan ba'da naskhihi, tidak menjadi agama nanti setelah dihapusnya, tidak jadi syariat setelah dihapusnya. Karena nanti syariat yang menggantikan adalah syariat yang menghapusnya, an-nasikh. Wa inna ma huwa dinu, ya. Wa inna ma huwa dinun qabla an yunsakha. Dan tiada lain, dia hanyalah agama sebelum, dia hanyalah ya agama berupa syariat sebelum adanya apa? Yunsakh, penghapusan gitu, yunsakha. Fa idza nusikha, ya, maka apabila telah dihapus tuh, fala yakunu dinan, maka dia enggak jadi agama lagi atau syariat begitu ya. Nah, wa yakunu ad-dinu huwa an-nasikha, dan tiada lain yang menjadi ad-din, syariat yang berlaku untuk diterapkan, ya adalah syariat an-nasikh, an-nasikhu, ya, yang menghapus syariat sebelumnya itu, yang terbaru. Ya huwa an-nasikh. Falihada nusikhat syariatul Islam ma qablaha minas syara'i. Dan oleh sebab ini syariat Islam ya yang sebelumnya dari syariat-syariat itu apa? Dihapus ya. Yang sebelumnya, syariat Islam sebelumnya, berarti sebelum syariat Islam sebelum Nabi Muhammad itu udah dihapus. Faman baqiya ala yahudiyah, nah contoh, maka siapa saja yang tetap berada di atas keyahudiannya, awin nasraniyah, di atas kenasraniannya, ba'da bi'asati Muhammadin, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW nih, fahuwa kafir, maka nanti tergolong menjadi orang kafir. Li'annahu, karena dia apa? Ya'malu bidinin mansukhin, dia beramal dengan apa? Syariat yang udah dihapus. Intah waktu, selesai waktunya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas al-kufru bit taghut wal imanu billah.